Ya, di video ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya tentang materi limit untuk siswa kelas 12 matematika peminatan. Nah, jadi limit ini kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai batas atau batasan. Nah, namun dalam materi ini limit fungsi dapat diartikan sebagai batasan yang mendekati atau mendekati batasan ya, seperti itulah. Nah, kemudian untuk definisinya ya, supaya bisa memahami, maka dimisalkan ini, jika dimisalkan atau ditentukan ini fx sama dengan 2x dikurang 1 ya, 2x dikurang 1. Nah, jika variabel x ini ya, jika variabel x diganti dengan 3, maka fungsi 3 ini f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. Kan fungsi fx nya itu 2x dikurang 1 ya, sehingga x nya ini kita ganti dengan 3, maka 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi f3 sama dengan 5. Nah, berapakah nilai yang akan didekati? Ini yang menentukan limit ya, didekati ya. Fx jika variabel x mendekati 3, berapakah nilai yang akan didekati? Ini 5 ini yang akan didekati ya, nilainya berapakah nilai yang akan didekati jika variabel x nya ini nilainya mendekati 3. Nah, untuk memahami pertanyaan ini, atau untuk menjawab dari pertanyaan ini, kita perhatikan tabel di bawah ini ya. Tabel yang baris pertama itu nilai x, jadi 1,5, 1,75 dan seterusnya, ini adalah nilai x, dan yang baris kedua itu nilai fx nya, yaitu 2, 2,5, 4 dan seterusnya. Nah, jika x nya itu 1,5 ya, jika fx nya itu 1,5, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi fx ya, sama dengan 2x kurang 1, x nya kita ganti dengan 1,5, maka 2 dikali 1,5 berapa? 3 dikurang 1, 2 ya, 2. Kemudian untuk x nya 1,75 dikali dengan 2 ya, kan 2x, x nya kita ganti dengan 1,75 dikurang 1 sama dengan 2,5. 2,5 dikali 2x, x nya ganti 2 dengan 2,5 dikurang 1 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, nilai x ini semakin mendekati angka 3, ya, ini 2,85, 2,95, 2,97 dan seterusnya. Semakin mendekati angka 3, maka nilai fx nya ini juga semakin mendekati angka 5, sehingga limit ini dibaca sendiri, sehingga limit ini bisa didefinisikan seperti ini. Limit x mendekati a, fx sama dengan L. Yang a ini kalau tadi permisalannya ya dianggap disamakan dengan 3 ya. A nya ini adalah 3 kalau yang dimisalkan tadi. Kemudian L nya ini 5. Nah, definisi dari limit ini, limit x mendekati a, fx sama dengan L, artinya jika x mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Tadi yang dimisalkan x nya itu a nya itu 3 ya, kemudian L nya 5. Artinya jika jika x mendekati 3, maka fx nya
mendekati nilai 5. Seperti tadi yang ada di tabel. Oke. Berikutnya tentang sifat-sifat limit ya. Jadi sifat-sifat limit ini ada 7. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan limit. Jadi saya langsung saja membahas contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 5 dan gx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x. Tentukan yang pertama, limit x mendekati 3 fx ditambah limit x mendekati 3 gx. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat terutama sifat yang kedua ini, limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Jadi x-nya ini diganti dengan a, x-nya ini diganti dengan a. Nah, sehingga pada soal yang ini untuk menyelesaikannya, limit x mendekati 3 fx ditambah limit x mendekati 3 gx sama dengan limit x mendekati 3 fx-nya yang diketahui di soal itu adalah 2x dikurang 5. Kita tulis 2x dikurang 5 ditambah limit x mendekati 3 gx ya. Gx-nya itu 3x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ganti nilai x-nya ini, dengan nilai 3 atau a-nya tadi ya. A-nya kan 3 di sini. Sehingga 2 dikali 3 ini 2x ya. 2 dikali 3 dikurang 5 ditambah 3 dikali ini x-nya diganti dengan 3 sehingga menjadi 3 pangkat 2. 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 4x, x-nya diganti dengan 3 juga. 4 dikali 3. 2 dikali 3 6 dikurang 5 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 9 ya. 3 dikali 9 ditambah 12. 6 dikurang 5 1 ditambah 27 ditambah 12 sama dengan 40. Itu yang contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, limit x menuju 3 dalam kurung fungsi x ditambah gx. Jadi fx ditambah gx ini berada dalam suatu kurung ya, kurung berawal. Sehingga untuk menyelesaikannya kita bisa menyederhanakan dulu atau menggabungkan antara fx dengan gx. Caranya perhatikan, limit x menuju 3 limit x mendekati 3 dalam kurung untuk fx-nya kan yang diketahui 2x dikurang 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x. Ini 3x pangkat 2 yaitu untuk fungsi gx-nya. Nah, dari sini kita jangan mengganti dulu nilai x-nya ini dengan 3 ya. Jangan dulu, kita gabungkan dulu atau kita sederhanakan dulu. Caranya kita lihat yang memiliki variabel sama ya, variabel sama ini atau pangkatnya juga sama, antara 2x dengan 4x ini sama ya, variabelnya x pangkat 1. Nah, kalau sama kita bisa menggabungkan atau menjumlahkan 2x dengan 4x kan 6x ya. Nah, kita tulis dulu untuk limit x mendekati 3 dalam kurung 3x pangkat 2 ini didahulukan 3x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, ini 6x dari 2x ditambah 4x kemudian dikurang 5. Nah, setelah ini baru kita bisa memasukkan nilai 3 ini menggantikan dari x, sehingga 3 dikali x pangkat 2 x-nya diganti dengan 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 ya, ini 6x, x-nya diganti dengan 3 dikurang 5.
3 dikali 9, 3 pangkat 29 ditambah 6 kali 3 18 dikurang 5 sama dengan 27 ditambah 18 dikurang 5 sama dengan 40 ya. Itulah tadi contoh cara mengerjakan limit fungsi ya, cara mengerjakan limit fungsi. Kita lanjut untuk limit fungsi tak berhingga, limit fungsi di tak berhingga. Ini dibaca sendiri. Ini yang perlu ditekankan yaitu ini sifat ini. Dikatakan bahwa limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak berhingga ya, limit x mendekati tak berhingga fx per gx dapat diselesaikan dengan cara membagi bagian pembilang fx. Jadi fx ini akan dibagi ya, dan bagian penyebut gx, jadi bagian fx dan bagian gx ini akan dibagi dengan x pangkat n, dengan x pangkat n. N adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx. Jadi untuk fungsi x dan fungsi fx dan fungsi gx nya ini kita lihat pangkat yang tertinggi itu yang digunakan untuk menentukan n nya. Nah, untuk setiap n bilangan positif dan a bilangan real, maka limit x mendekati tak berhingga a per x pangkat n sama dengan 0. Ini a, limit x mendekati tak berhingga a per x pangkat n sama dengan 0. Oke, jadi untuk lebih mudah memahaminya langsung kita masuk ke contoh. Misalkan kita menentukan limit x mendekati tak berhingga 2x per x ditambah 1. Nah, untuk menentukan nilainya ini sebagaimana bunyinya yang tadi ya, sebelum tadi, bahwa fx dan gs ini dibagi dengan x pangkat n. Untuk menentukan n-nya itu dilihat dari fungsi fx dengan fungsi gx. X-nya itu pangkatnya yang tertinggi. Nah, di sini untuk fungsi fx-nya pangkatnya x-nya cuma 1 ya, pangkat x pangkat 1. Kemudian untuk gx juga x-nya pangkat 1. Jadi n-nya kita tentukan berpangkat 1. Sehingga limit x mendekati tak berhingga 2x per x ya, ini x pangkat 1 ya, satunya tidak usah ditulis, per x ditambah 1 per x, x sama dengan limit x mendekati tak berhingga 2x dibagi x ya, x nya habis tinggal 2 per x dibagi x1 kemudian ditambah 1 per x, 1 per x. Nah, ini 1 per x ini sebagaimana sifat ini ya, bisa dirubah menjadi 0 karena sama dengan 0. Satunya itu a, kemudian x nya itu ini x nya pangkat 1 ya, x pangkat n. Nah, sehingga 1 per x ini diganti dengan 0, sama dengan 2 per 1 ditambah 0 sama dengan 2 per 1. Nah, 2 bagi 1 sama dengan 2. Itu ya contoh soal. Selanjutnya silahkan dipelajari sendiri ya, sama ya caranya. Oke, jadi cukup ya, lainnya silahkan dipelajari sendiri. Misalkan nanti ada yang belum dipahami ketika menjawab tugas yang diberikan ya, silahkan dipertanyakan. Demikian.